Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai katalis dalam polimerisasi yang menjadi tugas dalam mata kuliah organologam. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada 3 orang. Pertama adalah Mbak Sekar Tria Mulyaningrum, lalu yang kedua adalah saya sendiri, dan yang ketiga adalah Mbak Loli Suwandani. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama adalah untuk pengertian katalis, fungsi katalis, dan karakteristik katalis yang terlibat dalam proses polimerasi, itu akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, pentingnya katalis dan jenis ikatan pada katalis, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Loli. Dan materi atau bahasan yang ketiga adalah logam pada katalis dan contoh reaksi organologam pada katalis yang terjadi pada polimerisasi akan dijelaskan oleh Mbak Sekar. Pertama adalah pengertian katalis itu sendiri. Katalis merupakan substansi yang dapat meningkatkan laju reaksi untuk mencapai kesetimbangan tanpa ikut secara permanen dalam reaksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sifat katalis. Yang pertama, katalis ikut dalam reaksi namun tidak secara permanen ikut bereaksi. Artinya, katalis ini ikut memiliki interaksi dengan reaktan, namun di akhir reaksi katalis kembali menjadi substansi sesuai kondisi awalnya. Yang kedua, katalis bersifat spesifik. Artinya, katalis untuk proses tertentu itu akan berbeda dengan katalis untuk proses yang lainnya. Sehingga salah satu bagian yang paling penting dalam teknologi katalis adalah menentukan katalis yang tepat untuk sebuah proses reaksi. Lalu yang ketiga, kemampuan katalis itu dapat berkurang apabila terjadi kerusakan secara fisik akibat tekanan, suhu, aliran fluida, getaran, dan lainnya. Kemudian jenis-jenis katalis. Katalis itu berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah katalis homogen, yaitu katalis yang fasenya itu adalah sama dengan fase campuran reaksinya. Kemudian yang kedua adalah katalis heterogen, adalah katalis yang memiliki fase yang berbeda dengan campuran reaksinya. Sedangkan yang ketiga adalah katalis enzim, di mana ini adalah katalis yang kinerja reaksi katalitiknya berada di dalam tubuh suatu organisme biologis, seperti misalnya enzim urease. Selanjutnya adalah fungsi dari katalis. Berdasarkan pengertian katalis yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 fungsi dari katalis itu sendiri. Yang pertama adalah mempercepat reaksi menuju kesetimbangan atau fungsi aktivitas dari katalis itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hasil reaksi yang dikehendaki, atau ini adalah sebagai fungsi selektivitas dari katalis itu sendiri. Katalis akan dapat meningkatkan laju reaksi dengan cara mempengaruhi energi pengaktifan suatu reaksi kimia. Keberadaan katalis itu akan menurunkan energi pengaktifan, sehingga reaksi itu dapat berjalan dengan cepat karena energi yang dibutuhkan itu lebih kecil atau lebih sedikit. Terdapat 3 parameter utama dari kinerja katalis. Yang pertama adalah aktivitas, yaitu peran katalis untuk meningkatkan katalis kecepatan reaksi. Yang kedua adalah selektivitas, yaitu peran katalis untuk meningkatkan produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu deaktivasi, yaitu penurunan aktivitas dari katalis yang dihubungkan dengan masa hidup katalis atau lifetime dari si katalis itu sendiri. Berdasarkan ketiga parameter katalis tersebut, jika diurutkan dari prioritas yang paling utama menuju ke prioritas yang paling tidak utama, urutannya adalah selektivitas, yang kedua deaktivasi, yang ketiga adalah aktivitas. Oleh karena itu, katalis yang sama selektif itu sangat baik, namun memiliki aktivitas rendah dapat tetap menjadi pilihan utama karena tadi urutannya selektivitas, deaktivasi, dan aktivitas. Kemudian selanjutnya adalah polimerisasi. Seperti yang kita tahu, polimerisasi itu adalah suatu reaksi pembentukan polimer-polimer. Nah, untuk itu kita harus tahu polimer itu apa. Polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Di mana berdasarkan reaksi polimerisasinya, polimer ini terbagi menjadi poliadisi dan polikondensasi. Contoh dari polimer dengan reaksi poliadisi adalah polimerisasi chain ground.
Polimerisasi chain growth ini adalah polimerasi yang melibatkan reaksi adisi runtun baik melalui monomer tidak jenuh maupun monomer yang memiliki gugus fungsi lain, di mana intermediat reaktifnya meliputi radikal, karbanion, karbokation, dan juga kompleks organologam. Nah, salah satu contoh polimerisasi chain growth adalah polimerisasi etilena atau turunan etilena. Salah satu bentuk dari polimerisasi chain growth adalah polimerisasi Ziegler-Natta, di mana polimerisasi ini adalah metode alternatif yang merupakan polimerisasi chain growth tapi tidak melibatkan radikal. Katalis pada Ziegler-Natta ini merupakan katalis heterogen yang terdiri atas penyokong MgCl2, yaitu suatu senyawa halida unsur golongan transisi 4B seperti TiCl4 dan suatu senyawa alkil aluminium. Katalis Ziegler-Natta ini merupakan kombinasi antara senyawa logam transisi dari unsur-unsur golongan 4 sampai 8 dan senyawa organologam dari logam golongan 1 sampai 3 pada tabel periodik unsur, di mana senyawa logam transisinya itu dinyatakan sebagai katalis dan senyawa organologamnya itu sebagai kokatalis. Komponen katalis tersebut terdiri dari halida dari logam titanium, vanadium, molybdenum, krom, ataupun zirkonium. Kokatalis yang dipakai itu bisa berupa hibrida, alkil, atau aril dari logam-logam seperti aluminium, litium, seng, timah, kadmium, berilium, dan magnesium. Namun sejauh ini sistem dari Ziegler-Natta yang paling penting itu atau paling utama adalah kombinasi antara titanium trihalida dan tetrahalida dengan senyawa-senyawa trialkil aluminium. Berdasarkan jenisnya, untuk katalis heterogen, tipe katalis heterogen yang biasanya berasal dari logam itu adalah titanium. Kelas ini dapat dibagi menjadi dua subkelas, yaitu katalis yang cocok untuk homopolimerisasi etilen atau alkena primer lainnya menjadi LLDPE atau linear low density polyethylene, dan katalis yang cocok untuk sintesis isotaktik satu alkena. Nah, salah satu contoh katalis adalah senyawa TiCl4 atau titanium tetraklorida. Nah, TiCl4 ini diproduksi oleh proses klorida yang melibatkan reduksi biji titanium oksida, biasanya ilmenit atau FeTiO3, dengan karbon di bawah mengalir klor pada 900 derajat Celcius. Lalu, kotoran yang timbul akan dihilangkan dengan proses distilasi. Nah, titanium tetraklorida ini memiliki massa molar sebesar 189,679 gram per mol, titik didihnya 136 derajat Celcius, dengan bentuk cair tak berwarna dengan kepadatannya itu ataupun penampilan cairannya itu sebesar 1,726 gram per cm kubik. Selanjutnya, pada katalis Ziegler-Natta juga terjadi pembentukan kompleks kokatalis, di mana kompleks yang terbentuk bernama trietil aluminium atau biasa disebut TTAL. Nah, kokatalis ini berfungsi sebagai aktivator karena kokatalis bereaksi dengan katalis membentuk senyawa antara yang aktif. Nah, reaksi antara kokatalis dan donor itu akan berlangsung secara spontan, artinya hanya terjadi selama beberapa detik saja, jadi sangat cepat. Nah, TeL atau trietil aluminium ini akan bereaksi dengan donor, biasanya berupa sikloheksil dimetoksisilin, membentuk kompleks asam basa yang terurai menjadi etil siklohetil metil metoksisilin dan dietil aluminium metoksi. Nah, kemudian dimudahkanlah penulisan kompleks kokatalis ini menjadi ALET3. Nah, si kokatalis ini, si TL ini memiliki beberapa sifat dari bahan kokatalisnya itu. Yang pertama adalah untuk titik didih ya tadi sudah sedikit disinggung juga 185 derajat Celcius. Untuk titik beku yaitu minus 58 derajat Celcius. Untuk tekanan uapnya adalah pada saat suhu 20 derajat Celcius adalah 0,025 mmHg. Kemudian untuk densitasnya pada suhu 25 derajat Celcius adalah sekitar 0,8324 gram per mililiter.
Selanjutnya adalah katalis homogen. Tipe katalis ini biasanya mengandung logam ataupun kompleks yang ada logamnya yaitu berupa Ti, Zr, atau Hf. Nah, katalis ini biasanya digunakan dalam kombinasi dengan kokatalis organoaluminium yang berbeda, misalnya metil aluminokson atau bisa dikenal juga sebagai MAO. Nah, katalis ini secara konvensional termasuk senyawa metalosen tapi juga berbasis ligan multidentat oksigen dan nitrogen. Katalis ini dapat larut dalam media reaksi ataupun pelarut. Nah, suatu katalis metalosen ini idealnya memiliki komposisi rumus reaksi atau rumus senyawa yaitu Cp2MCl2, di mana Cp adalah siklopentadienyl, untuk Cl-nya adalah klorida, dan M itu adalah atom logam pusat. Nah, atom logam pusat seperti yang sudah dibahas sebelumnya adalah bisa berupa Ti, Zr, ataupun Hf. Contohnya adalah titanosen diklorida atau yang kita kenal sebagai Cp2TiCl. Untuk kokatalis pada organoaluminium adalah metil aluminokson atau MAO atau AlCH3XOYN. Biasanya kompleks diaktifasi menggunakan MAO seperti pada katalis metalosen. Kemudian kebanyakan katalis Ziegler-Natta dan semua kokatalis alkil aluminium ini tidak stabil di udara sehingga selalu dipreparasi dengan atmosfer inert. Baik, sebelumnya saya Lalu Swandani. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari pemateri yang pertama terkait dengan apa sebenarnya pentingnya katalis itu, khususnya katalis organologam dalam industri. Nah, berdasarkan Soeharto tahun 2022, pada gambar bagan atau lingkaran di dalam PPT dijelaskan bahwasannya ternyata 47% reaksi organologam ini berguna pada reaksi polimerisasi. Kemudian 18% pada oksidasi, 16% pada sintesis organik, dan lainnya pada gas sintesis, hidrogenasi, dan dehidrogenasi. Oleh sebab itu, pada materi ini kami tertarik menggunakan polimerisasi. Seperti yang telah diketahui juga bahwasanya polimer ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Seperti PVC atau polifenol klorida, paralon, itu kan suatu polimer. Kemudian teflon, suatu polimer. Kemudian karet, itu suatu polimer. Oleh sebab itu, di sini kami akan menjelaskan mengapa pentingnya katalis organologam itu dalam pembuatan suatu polimer. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa itu katalis, fungsi katalis, dengan karakteristik katalis. Yang selanjutnya adalah mengapa pentingnya si katalis organologam ini dalam industri pembuatan polimer. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, yakni Soeharto pada tahun 2022, beliau menyatakan bahwasannya beberapa hal terkait pentingnya katalis organologam ini dalam industri pembuatan polimer. Yang pertama adalah meningkatkan laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada materi yang pertama tadi, sudah dijelaskan dalam bentuk grafik bahwasannya katalis ini berperan dalam meningkatkan laju reaksi dari suatu reaksi pembuatan polimer dengan cara membuat jalan atau mekanisme yang berbeda dari sebelum diberi katalis. Nah, dimana kan sebelum diberi katalis itu dapat dilihat bahwasanya energi aktivasinya itu tinggi. Nah, sedangkan setelah diberi katalis, si katalis ini akan membuat mekanisme baru yang energi aktivasinya jauh lebih rendah dibandingkan sebelum diberi katalis. Nah, sehingga kan dalam suatu reaksi kimia itu si molekul-molekul ini dapat mempercepat laju reaksi apabila si energi dari molekulnya itu mampu melebihi energi aktivasi. Nah, ketika pada reaksi sebelum diberi katalis, itu kan energi aktivasinya tinggi. Nah, molekul-molekul yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah ini tentunya tidak mampu untuk melampaui si energi aktivasinya tersebut. Oleh sebab itu, reaksinya berjalan lebih lambat. Nah, dengan adanya katalis ini yang membuat jalan yang berbeda dengan energi aktivasi yang lebih rendah, tentunya yang pada awalnya molekulnya ini tidak mampu melebihi energi aktivasi,
sekarang bisa. Oleh sebab itu, laju reaksinya semakin besar dan reaksinya berlangsung lebih cepat. Nah, tentunya hal ini juga menguntungkan pada bidang industri, di mana pada pembuatan polimer ini zat yang kita perlukan itu akan kita dapatkan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, berdasarkan Soeharto juga telah dijelaskan bahwasanya saat ini itu 85% industri kimia menggunakan katalis. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai produk yang dihasilkan lebih tinggi. Nah, maksud nilai produk yang dihasilkan lebih tinggi ini berikut kualitas dan biaya produksi yang diperlukan. Nah, apabila suatu reaksi kimia atau reaksi industri dalam pembuatan polimer ini tidak menggunakan katalis, otomatis waktunya akan jauh lebih lama, gitu kan. Nah, kemudian tentunya biaya produksinya juga semakin besar. Oleh sebab itu, walaupun nantinya produknya itu sama-sama memiliki kualitas yang tinggi, namun tentunya biaya produksi itu jauh lebih tinggi, seperti itu. Nah, sedangkan apabila menggunakan katalis, karena laju reaksinya lebih cepat, maka biaya produksi dan waktu atau efisiensi yang diperlukan dalam membuat suatu produk polimer itu jauh lebih singkat, sehingga dapat menekan pengeluaran dan biaya produksi dari suatu perusahaan tersebut. Sehingga tidak hanya produknya yang dihasilkan memiliki kualitas lebih tinggi, tetapi juga menghemat biaya produksi. Tentunya ini akan sangat menguntungkan pada industri-industri pembuatan polimer ini. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan selektivitas reaksi kimia. Seperti yang telah diketahui bahwasanya apabila kita ingin mendapatkan suatu produk A, nah tentunya kita perlu mereaksikan zat B atau C dengan katalis Y, seperti itu. Nah, si katalis ini rupanya selektif terhadap siapa reaktan yang akan direaksikan dengan si katalisnya ini. Nah, jadi kan kita dalam membuat suatu polimer tentunya kita harus menuliskan mekanisme reaksinya dulu. Kira-kira produk apa nih apabila kita mereaksikan A dengan Y, maka produk yang akan terbentuk apa, seperti itu. Nah, tentunya hal ini sangat diperlukan dalam industri pembuatan polimer tersebut. Apabila kita tidak selektif, tidak memilih katalis yang sesuai dengan karakteristiknya dengan produk yang akan yang kita inginkan, tentunya nantinya akan mengurangi keselektifan dari si katalis ini. Bisa jadi malah produk yang kita inginkan tidak terbentuk, malah terbentuk produk lain, seperti itu. Makanya perlu dilakukan penulisan reaksi mekanisme reaksi terlebih dahulu sebelum melakukan uji cobanya. Karena nanti apabila reaksi tersebut gagal, artinya produk yang kita inginkan tidak tercapai gitu, atau bisa jadi tercapai tapi jumlahnya hanya sedikit, tentunya akan membuat si perusahaan ini akan rugi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah si katalis organologam ini dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Mengapa demikian gitu kan pertanyaannya? Karena ini masih berhubungan dengan selektivitas dari reaksi kimia itu tadi. Kan si katalis ini selektif terhadap si reaktannya dalam membentuk suatu produk. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus memprediksi dulu kira-kira kalau kita itu pengen produk misalnya polietena atau polivinil klorida gitu, kira-kira apa zat yang harus kita reaksikan berikut dengan katalisnya. Apabila kita tidak melakukan itu, maka kan dalam suatu reaksi organik itu tidak hanya menghasilkan produk utama, melainkan residu-residunya atau molekul-molekul kecil yang lain. Nah, molekul-molekul ini tentunya tidak semuanya mampu ditoleransi oleh lingkungan. Nah, ada beberapa zat yang yang mampu menyebabkan pencemaran dalam lingkungan. Selain mencemari lingkungan, tentunya biasanya kan produk industri itu akan dibuang ke sungai, kan mencemari sungai dan mengganggu ekosistem di sungai tersebut, seperti itu. Oleh sebab itu perlunya kita memahami reaksi organologam ini
agar kita dalam mereaksikan suatu zat itu, dalam membuat satu polimer, molekul atau residu yang dihasilkan itu jumlahnya sedikit dan dapat ditoleransi oleh lingkungan, karena kita tadi bisa tahu apa produk yang kita mau, berikut residunya kira-kira biar nggak terlalu banyak yang mencemari lingkungan, kira-kira kita harus menggunakan katalis yang apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ikatan pada katalis organologam yang berperan dalam pembentukan suatu polimer. Yang pertama adalah katalis dibutil dilaurate atau DBTDL. Nah, katalis ini biasanya berperan dalam industri cat. Nah, adapun struktur dari dibutil dilaurate itu seperti yang telah dipaparkan di slide PPT. Di slide PPT itu, si katalis ini terdiri dari gugus dilaurate dengan gugus butil. Nah, dilaurate-nya itu rantai yang panjang, yang ada SN-nya. Nah, itu merupakan gugus dilaurate. Jadi CH3, CH2 9 kali CH3, COO, SNO, CO, CH2, CH2 9 kali CH3. Nah, ini merupakan gugus dilaurate. Sedangkan gugus butilnya yang berada di bawah sama di atas yang miring kayak gini, nah itu merupakan gugus butil. Nah, si EDTDL ini itu kan merupakan suatu katalis organologam karena tadi tersusun dari logam timah Sn dengan suatu hidrokarbonnya adalah si butilnya. Nah, ternyata si senyawa katalis DBTDL ini itu kan tadi berperan dalam industri cat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mempercepat pengeringan pada suhu kamar. Mengapa bisa seperti ini? Karena si katalis ini, DTDBL ini, nantinya apabila akan direaksikan kan dalam pengecatan itu ada yang namanya resin. Nah, resin dalam cat itu kan mengandung gugus alkohol atau poliol dengan harder atau pengeringnya, agen pengeringnya itu yakni poliisosianat. Nah, apabila si poliol itu dengan poliisosianat itu nantinya dikatalis dengan menggunakan si dibutil dilaurate ini, maka akan membentuk suatu poliuretana, di mana dengan katalis ini dia akan mempercepat pengeringan dari si cat tersebut. Nah, namun si efektivitas dari si dibutil dilaurate itu akan menurun apabila yang direaksikan bukan alkohol, melainkan air. Air dengan isosianat dengan katalis ini nanti dia akan hasilnya tidak secepat dengan menggunakan si alkohol. Nah, ditinjau dari ikatannya, dari katalis ini terdapat ikatan kovalen koordinasi antara si butil dengan logam pusatnya, yakni si timah Sn-nya. Kemudian yang kedua yakni katalis Ziegler-Natta. Nah, katalis Ziegler-Natta ini merupakan suatu senyawa organologam. Biasanya dibuat dari suatu logam transisi yakni titanium dengan suatu kompleks aluminium, yakni aluminium trietil aluminium atau TeAl. Jadi nantinya dalam pembuatan katalis Ziegler-Natta ini sudah ada katalis yakni TiCl4 dengan kokatalisnya yakni senyawa organologam yaitu Al CH2 CH3 3 kali atau trietil aluminium. Nah, adapun mekanisme pembentukan si katalis ini yakni dengan cara mereaksikan titanium klorida TiCl5 minus, di mana minus karena berarti dia kelebihan si elektron, dengan trietil aluminium. Nah, nantinya dia akan membentuk suatu etil titanium klorida yang awalnya Cl-nya 5 menjadi Cl-nya 4 dengan adanya gugus etil dengan dietil amonium klorida. Nah, nantinya dia si katalis dan kokatalis ini akan diaktifasi menjadi katalis aktif, kemudian digunakan dalam reaksi polimerisasi. Adapun ikatan yang terdapat pada katalis ini yakni adalah ikatan kovalen koordinasi antara si logam pusat dengan
ligannya. Jadi pada kokatalisnya tadi AlCH2CH3 kali atau aluminium triethyl aluminium, berarti logamnya adalah Al, kemudian ligannya adalah si etil CH3CH2, sehingga nantinya si etil itu akan menyumbangkan pasangan elektronnya ke aluminium sehingga terjadi ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan pada etilnya atau C2H5 antara karbon dengan karbon, apabila ditulis strukturnya dia si karbon-karbon ini merupakan berikatan hibridisasi sp3sp3. Sedangkan pada karbon dan hidrogennya kan CH3, berarti antara C dan H juga. Nah, C-nya itu tadi kan hibridisasi sp3. Sedangkan H-nya itu orbitalnya S, makanya sp3s. Sedangkan CH3 sama CH2-nya, CH3-nya sp3, CH2-nya juga sp3. Nanti kan dia ada satu elektron yang pasangan elektron ini akan disumbangkan gitu dari si etilnya ke aluminiumnya, maka tetap sp3, makanya terbentuk sp3sp3, ikatan antar karbon dan karbonnya. Kemudian yang selanjutnya adalah catalyst groups. Nah, catalyst groups ini diperkenalkan oleh Robert Hall groups, maka namanya catalyst groups karena yang menemukan si groups, Robert Hall groups. Katalis ini merupakan suatu kompleks dari ruthenium atau Ru dengan karbena. Adapun pada katalis group ini mengalami beberapa perkembangan. Di sini yang kami cantumkan adalah katalis group dari generasi yang kedua, di mana logam pusatnya adalah Ru, kemudian dengan ligan Cl, kemudian PCy, kemudian ada gugus karbenanya. Nah, untuk ligan yang atas ini kan strukturnya besar ya. Nah, ini merupakan ligan yang siklik 5, kemudian ada nitrogen. Nah, ini merupakan suatu ligan N-heterosiklik dengan atom pusatnya si ruthenium. Nah, pada ligan ini terdapat jenis ikatan kovalen koordinasi juga antara logam ruthenium dengan si ligan-ligannya, baik ligan pada kloro atau heterosikliknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai logam pada katalis, di mana katalis-katalis yang disebutkan atau dijelaskan oleh Mbak Loli sebelumnya di sini akan dijelaskan mengenai logam yang ada pada katalis itu sendiri. Yang pertama yaitu ada katalis dibutlin dilauret, di mana ion logam pusat yang terlibat dalam katalis jenis ini adalah ion timah, di mana ion timah sebagai logam pusat dalam katalis ini memiliki peran penting dalam reaksi katalitik. Nah, katalis ini juga sering digunakan dalam berbagai reaksi, salah satunya yaitu reaksi polimerisasi. Dalam reaksi polimerisasi itu sendiri, katalis ini dapat membantu dalam memulai dan juga mengatur pertumbuhan rantai polimer. Selain itu juga, ion logam pusat timah pada katalis ini dapat berperan sebagai asam Lewis, yaitu menerima pasangan elektron dari reaktan dan juga memfasilitasi proses reaksi. Selain itu, ion timah dapat mempengaruhi stabilitas dan juga sifat fisikokimia pada katalis jenis ini, yaitu seperti kelarutan dalam pelarut organik dan juga kemampuan untuk membentuk kompleks dengan molekul-molekul lain. Kemudian yang kedua ada katalis Ziegler-Natta. Dalam katalis Ziegler-Natta ini, ion logam pusat yang terlibat adalah ion logam transisi seperti titanium. Katalis Ziegler-Natta ini terdiri dari kompleks organologam yang terbentuk dari ion logam pusat dan juga ligan organik seperti alkil aluminium. Ion logam pusat pada katalis Ziegler-Natta ini berperan sebagai katalis aktif yang memfasilitasi reaksi polimerisasi. Selain itu juga, ion logam pusat pada katalis Ziegler-Natta ini dapat berinteraksi dengan kokatalis organoaluminium yang dapat mempercepat reaksi polimerisasi serta meningkatkan aktivitas katalik. Nah, interaksi antara ion logam pusat dan juga kokatalis organoaluminium ini dapat membentuk lingkungan yang reaktif dan juga optimal untuk adanya polimerisasi olefin. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada katalis groups, di mana ion logam pusat yang terlibat dalam katalis groups ini adalah ion logam transisi seperti
rutenium. Nah, ion logam pusat rutenium dalam katalis groups ini berfungsi sebagai katalis aktif yang memfasilitasi reaksi metatesis olefin, di mana katalis groups ini mampu mengaktifkan ikatan rangkap pada molekul-molekul olefin dan juga memediasi adanya perombakan ikatan serta pembentukan ikatan baru. Dan selama reaksi metatesis olefin ini, ion logam pusat rutenium ini dapat berinteraksi dengan molekul-molekul olefin yang terlibat dan juga memfasilitasi adanya pertukaran gugus dan juga pembentukan ikatan baru antara molekul-molekul tersebut. Nah, karena adanya reaksi metatesis olefin dengan molekul-molekul olefin yang terlibat ini akan menghasilkan produk metatesis olefin yang memiliki distribusi ikatan yang berbeda dan juga memungkinkan pembentukan berbagai. Selanjutnya ada contoh reaksi organologam pada katalis. Pada kelompok ini kami mengambil contoh yaitu polimer, di mana salah satu contoh reaksi organologam pada katalis polimer adalah reaksi polimerisasi etilena menggunakan katalis organologam Ziegler-Natta. Dalam reaksi ini, katalis Ziegler-Natta yang mengandung ion logam pusat seperti titanium dan terikat dengan ligan organik seperti alkil aluminium ini dapat digunakan untuk mengaktifkan etilen dan juga memulai reaksi polimerisasi itu sendiri. Selanjutnya ada pun mekanisme reaksi polimerisasi propilena menggunakan logam transisi titan sebagai katalis berupa TiCl4 atau titanium klorida dan juga kokatalisnya berupa aluminium alkil. Untuk mekanisme yang pertama adalah pembentukan kompleks kokatalis dan juga donor. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi antara kokatalis dan juga donor ini berlangsung secara spontan. Di sini dijelaskan trietil aluminium berinteraksi dengan donor berupa sikloheksil dimetoksi dan juga silen itu membentuk asam basa yang terurai menjadi etil sikloheksil metil metoksisilen dan juga dietil aluminium metoksi, di mana karena jumlah trietil aluminiumnya ini yang berlebih, maka kompleks asam basa ini akan bereaksi kembali dengan trietil aluminium untuk membentuk kompleks kokatalis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada aktivasi katalis, di mana katalis Ziegler-Natta ini berinteraksi dengan kokatalis organoaluminium seperti trialkil aluminium yang bertindak sebagai donor elektron, di mana interaksi antara katalis dan juga kokatalis ini dapat menghasilkan spesies aktif yang mampu mengaktifkan etilena. Selanjutnya mekanisme yang ketiga yaitu inisiasi, di mana propilena atau monomer yang bereaksi di pusat aktif katalis atau titanium ini membentuk kompleks yang kemudian akan terkoordinasi untuk membentuk tahap transisi. Tahap transisi atau transition state ini adalah tahap di mana gugus etil pada pusat aktif terlepas dan juga membentuk ikatan dengan propilena pada akhir rantai atau terjadinya penyisipan. Nah, karena adanya tahap transisi ini kemudian akan terjadi migrasi rantai dan terbentuklah pusat aktif yang baru. Selanjutnya mekanisme yang keempat yaitu propagasi, di mana pada mekanisme ini proses pada tahap inisiasi itu berulang juga pada tahap propagasi sehingga diperoleh hasil polipropilena dengan keteraturan yang tinggi, di mana rantai polimer tumbuh pada permukaan katalis melalui reaksi-reaksi penyisipan rantai monomer yang terkompleksasi dengan gugus ET yang asalnya dari kokatalis organologam berakhir sebagai gugus ujung rantai. Dan untuk mekanisme yang kelima yaitu ada terminasi. Terminasi di mana reaksi polimerisasi ini berlanjut sampai terjadinya terminasi, yaitu ketika tidak ada lagi etilena yang tersisa untuk ditambahkan ke rantai polimer, di mana terminasi ini dapat terjadi secara spontan atau dengan penambahan molekul-molekul reaktif seperti air untuk mengakhiri pertumbuhan rantai polimernya.